Perkenalkan, saya Nadia bersama partner saya Ratna. Kami adalah Widya Iswara dari Pusbangkom Aparatur Perdagangan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai prinsip komunikasi 3C, yaitu clear, concise, dan complete. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Mengidentifikasi hambatan komunikasi. 2. Menjelaskan prinsip 3C dalam komunikasi. Dan 3. Menerapkan prinsip 3C dalam berkomunikasi. Selamat belajar! Fabel 7 menit, pelajaran komunikasi dari Kancil dan Gagak. Pernah nggak sih ngasih instruksi yang rasanya udah jelas banget, tapi hasilnya malah kacau balau? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa ini bisa kejadian, dan ternyata jawabannya ada di sebuah fabel sederhana. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini ya kan? Rasa frustrasi waktu pekerjaan harus diulang dari nol cuma gara-gara salah paham. Yuk kita cari tahu kenapa sih hal ini tuh terus saja terjadi? Oke, mari kita lihat betapa mahalnya harga sebuah asumsi. Kita mulai dari skenario kantor yang mungkin terasa familiar banget buat sebagian dari kita. Kenalan dulu, ini Bima. Dia seorang manajer yang hebat, super berdedikasi, tapi yaitu selalu dikejar waktu. Dia perlu mendelegasikan tugas penting ke stafnya, Santi. Dan seperti biasa, Bima melakukannya dengan sat lewat chat. Coba deh lihat pesannya. Santi, segera siapkan data anggaran untuk rapat hari ini. Penting. Kelihatannya singkat, padat, jelas ya kan? Buat Bima, tugasnya udah kelar nih, udah didelegasikan. Tapi, justru disinilah masalahnya dimulai. Celah miskomunikasi udah kebuka lebar. Nah, di sisi lain, Santi yang terima pesan ini langsung bingung 7 keliling. Data anggaran yang mana, tahun kapan, semuanya atau bagian tertentu aja. Deadline-nya jam berapa persisnya. Mau nanya, tapi ngelihat Bima kayaknya lagi sibuk banget, jadi segan. Dan inilah kata kuncinya, asumsi. Karena merasa terdesak oleh waktu dan gak mau ganggu bosnya, Santi akhirnya memutuskan buat, ya udah tebak aja deh. Dia siapkan data anggaran tahun ini yang versi lengkapnya sambil berharap semoga benar ini yang dimaksud. Dan hasilnya, wah, bencana kecil. Data yang disiapin Santi ternyata salah total. Rapat penting jadi harus ditunda, Bima jeluas kecewa. Dan Santi stres karena harus ngulang semua kerjaannya dari awal. Semua ini cuma gara-gara satu pesan singkat. Oke, sekarang kita tinggalin dulu ya pusingnya dunia kantor. Coba kita lihat masalah yang sama ini dari sudut pandang yang beda lewat sebuah fabel klasik. Jadi ceritanya, di tepi sungai, si kancil yang cerdik ini nemu buah delima yang bagus banget. Dia harus bawa buah ini ke seberang sungai, tapi masalahnya buah ini rapuh banget. Nah, pas lagi bingung, dia lihat ada burung gagak lagi nangkring di pohon. Kancil langsung teriak, "Gagak, tolong bawa buah delima ini cepat ya." Coba perhatiin deh kalimatnya. Kedengaran familiar kan? Persis kayak pesannya Bima ke Santi. Instruksinya pendek dan cuma nekenin satu hal, cepat. Apa yang ditangkap sama si gagak? Ya cuma kata cepat. Dia langsung berasumsi, oh yang penting cepet sampai. Dia nggak nanya gimana cara bawanya, seberapa penting buah ini, atau harus hati-hati atau enggak. Pokoknya yang penting cepet. Akhirnya, si gagak melakukan persis seperti yang ada di kepalanya. Buahnya langsung disamber, dia terbang sekencang mungkin, dan biar lebih efisien, dari atas buahnya langsung aja dijatuhin ke seberang sungai. Hasilnya, ya bisa ditebak. Buah delima yang rapuh itu hancur berkeping-keping. Si gagak emang menyelesaikan tugasnya dengan cepat, tapi tujuan utamanya kancil, yaitu buahnya sampai dengan selamat, gagal total. Terus apa hubungannya cerita kancil sama masalah Bima di kantor tadi? Nah, sekarang kita balik lagi ke kantor dan coba sambungin dua cerita ini buat nemuin solusinya. Kalau kita jejerin begini, jadi kelihatan jelas banget kan polanya? Bima itu si kancil yang ngasih perintah tapi lupa ngasih konteks gimana caranya. Dan Santi itu si gagak yang nerima perintah tapi lupa buat konfirmasi dulu. Jadi kesalahannya ada di kedua belah pihak. Solusinya itu ada di kerangka komunikasi yang sebenarnya simple banget. Pertama,
instruksi itu harus jelas. Maksudnya ya spesifik, jangan abu-abu. Kedua, ringkas, to the point, tapi jangan sampai ada info penting yang kelewat. Ketiga, lengkap, kasih semua konteks yang diperlukan. Tapi ada satu langkah terakhir, ini yang paling krusial dan sering banget dilupain, konfirmasi. Ingat kan instruksi awal dari Bima? Singkat sih, tapi bolong di sana-sini informasinya. Ini resep jitu menuju kegagalan. Sekarang, bandingin sama versi yang ini. Jauh lebih baik kan? Instruksinya jelas. Data proyek Koperasi Merah Putih, fokus belanja modal. Lengkap, sebelum jam 10 pagi. Dan yang paling penting, Bima menutup semua celah asumsi dengan minta konfirmasi. Tolong ulangi outputnya. Lantas, apa sih dampak dari perubahan kecil cara komunikasi ini? Wah, hasilnya bisa transformatif banget. Santi nggak lagi bingung. Dia tahu persis apa yang harus dikerjain. Dia bisa kerja dengan lebih pede, dan hasilnya pun sempurna. Nggak ada lagi kerja ulang, nggak ada lagi drama frustrasi. Efisien. Nah, inilah perubahan mindset yang paling penting. Jangan jadi kancil yang pasif atau gagak yang main asumsi. Jadilah pemimpin yang proaktif, yang pastiin pesannya nyampai dengan benar. Dan jadilah profesional yang terlibat, yang selalu konfirmasi dulu sebelum bertindak. Jadi, inilah inti dari semua pembahasan kita. Ingat selalu, komunikasi itu tanggung jawab dua arah. Tugas kita sebagai pemberi instruksi belum selesai sampai pesannya benar-benar dipahami. Dan konfirmasi itu adalah obat penangkal paling ampuh untuk penyakit asumsi. Jadi, sebelum mulai mengerjakan tugas apapun, coba deh tanya ke diri sendiri, pemahaman gue soal instruksi ini udah 100% jelas belum ya? Kalau ada ragu sedikit aja, sekecil apapun, langsung tanyakan. Sekarang giliran Anda untuk beraksi. Coba pikirkan, satu aja interaksi penting yang bakal Anda hadapi hari ini. Gimana caranya Anda akan menerapkan prinsip konfirmasi ini buat memastikan nggak ada lagi ruang buat asumsi-asumsi liar? Yuk, kita mulai dari sekarang.